our study, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the most and most merciful. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebaiknya kalau kalian memulai sesuatu pekerjaan apapun harus mengucapkan basmalah. Oke kelas, I will absent ya. Who are absent in the classroom? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, you all are absent ya. Kamu semua hadir ya. Oke kelas, I will give you about pretest ya. Kita juga sebelum pretest, sebetulnya saya akan mau menerangkan tentang teks naratif yang akan kita bicarakan ya. Tapi sebelum pelajaran akan kita adakan pretest by using your handphone dengan handphone kalian ya. Pretest tentang gaya belajar. Apakah nanti kalian masuk gaya belajar auditorium, apakah gaya belajar visual, apakah gaya belajar kinestetik ya. Oke, nanti kamu akan saya berikan linknya, nanti kamu ketik di handphone kalian ya. Please type to your handphone. Dibuka Google Chrome kalian, please open the Google Chrome. Cek itu, kamu ada pilih salah satu A, apa, B apa, sesuai dengan keinginanmu. Kamu ya, kamu jawab lagi. And we can do the sing a song. Kita akan melakukan nyanyikan lagu, reading the tasbih, reading the tahmid, takbir and tahlil ya. Kayak biasanya dulu. I will give you the example. Saya akan berikan contoh. Let's sing a song today. Reading the tasbih, subhanallah, like this ya. Okay. 1, 2, 3. Reading the tasbih, subhanallah. Reading the tasbih, alhamdulillah. Reading the tasbih, Allahu Akbar. Reading the tasbih, la ilaha illallah. Okay, give applause for me. Iya, that's right, Nona. Ini adalah the picture is Malin Kundang. Apa aja ini jadi Malin Kundang? We will talk, kita akan membicarakan tentang naratif teks. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah pernah membaca atau melihat gambar seperti ini? What is the picture? What is the girl in the picture? Kira-kira gadis itu siapa? Sofia. Sebelum kalian tidur biasanya didongengin oleh ibu atau kalian with your grandma telling the story fairy tale ya. Ini adalah kalau belum pernah, ini adalah foto atau gambar Cinderella. Sofia pernah dengar? About Cinderella? Sudah pernah dengar tentang Cinderella? What is the story? Apa ceritanya? Ada yang tahu? Naratif ya. Apa itu naratif? What is the definition naratif? Ada yang tahu apa definisi dari teks naratif? Ya. Naratif text is an imaginary story to the entertain people. Jadi cerita khayal untuk menghibur kepada pembaca atau kepada orang-orang yang membaca teks tersebut.
Dan naratif text di situ ada bermacam-macam jenis ya. There are 5 kind of narrative text. Ada 5 jenis teks naratif. Di situ ada legend, myths, fable, fairy tale, and folklore. Please repeat after me. Ulangi setelah saya. Legend, myths, fable, fairy tale, folklore. Ya, jadi 5 itu udah. The second, there is myths. Myths itu apa? Mitos. Kemudian the third, there are fable. Apa fable? Cerita binatang. Kemudian fairy tale itu cerita dongeng seperti Cinderella, Snow White, dan lain-lain. Kemudian folklore, cerita rakyat, itu misalnya kejadian tanggungan Merau, ceritanya dari Sumatera Barat, ya tadi maling kundang, bisa itu ya folklore. Sekarang, the purpose of narrative text, tujuan dari teks naratif di situ adalah to entertain reader what happened in the past. Jadi untuk menghibur pembaca tentang kejadian-kejadian atau cerita di masa lalu, masa lampau. Oke, the next. Ya. Setelah tadi kita mengetahui tentang apa itu teks naratif, the definition and kind of narrative text, sekarang kita akan menuju ke generic structure. Please repeat after me. Generic structure of narrative text. Orientation sets the state for the story. Ideally. The orientation should ensure the questions who, where, when. Okay, please. Kemudian where, di mana tempatnya, dan when, kapan kejadian peristiwa itu terjadi. Jadi there are 3 questions, ada who, siapa tokohnya, where apa tadi, di mana lokasi tempat cerita tersebut, when, kapan kejadian atau waktunya terjadi dari cerita tersebut. The next. Number 2, complication. Please repeat after me. Complication. This section contains the problem that occur within yang dihadapi oleh para tokohnya. Jadi kalau misalnya teks Cinderella, kamu akan mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam teks tersebut. Narrative text, the resolution. Please repeat after me. The resolution. Resolution atau penyelesaian masalah oleh para tokoh. Di situ nanti tokoh-tokohnya akan the problem solving emerge. Masalah penyelesaian masalahnya muncul. Sehingga yang masalah tadi ada klimaknya menurun, terus di resolution akan ketemu penyelesaian masalah. Tapi terkadang penyelesaian masalah itu ada yang happy ending. Dan di sini ada lagi reorientation. Untuk reorientation ini biasanya masalah muncul lagi. Setelah misalnya paragrafnya banyak di dalam teks, kemudian muncul lagi masalah. Terus nanti terakhir ada penyelesaian masalah. Tapi reorientation ini opsional ya. Terkadang ada, terkadang tidak. Nah, dari sini nanti kalian akan saya kasihkan video story narrative text ya.
Yang terakhir kita akan bahas narrative text. Ada language features of narrative text. Please repeat after me. The language features. The language features Of narrative text. of narrative text. Ya, apa itu language features of narrative text? Yaitu ciri-ciri kebahasaan di dalam teks naratif. Biasanya teks naratif itu menggunakan simple present atau simple past. Simple karena masa lampau, simple past, past tense. Karena kejadiannya di waktu lampau. Juga di situ ada about the story. There are 5 questions ya. In the worksheet di dalam lembar kerja, there are 5 questions based on the story dari cerita from the video dari video tadi ya. Narrative story from the video, apa judul dari cerita di video tadi? Ya, The Legend of Surabaya. Okay. Number 2, where did the story take place? Ada yang tahu artinya take place? Where? Apa artinya where? Di mana kejadian itu terjadi? Kira-kira di mana? Iya, di Surabaya, tapi tempatnya kan belum Surabaya. Nah, tadi di mana? Ada yang di laut, on the sea. Terus ada ya? Iya, on the land, di darat. Tapi nama daerahnya belum Surabaya, tapi di mana? In the river, in East Java, di sungai di Surabaya, karena itu sungai. Surah S apa itu sebagai apa? Ya, in English Sar, iya, examples, that's right. Kemudian kalau baya in English crocodile, iya, that's right. Agyat tuh, give applause Pak Agyat. Ya, question when. Apa tadi when? Kapan? When did the story happen? Kapan cerita itu terjadi? Kira-kira? Iya, lampau in English dalam bahasa Inggrisnya? A long time ago. Pada dahulu kala. Terus tadi ada kalimat selanjutnya, pada suatu hari, bahasa Inggrisnya kira-kira? One day, pada suatu hari. Jadi bisa menggunakan long time ago, pada dahulu kala, dan juga one day, pada suatu hari. And the last question number 5. What can you get from the story? Apa yang bisa kamu dapatkan dari cerita itu tadi? Suro and Bayo yang always fight. Selalu apa tadi? Berkelahi, bertengkar. Yang kita dapatkan, kira-kira pelajaran yang kita dapatkan dari cerita yang dari video tadi apa? Ya, antara Suro dan Bayo. Kira-kira? Iya, harus hidup rukun. Tapi di situ ada perjanjian ya tadi. Kalau buaya atau krokodil looking for the food on the land, mencari makanan di darat. Terus the shark ikan hiu looking for the food on the sea, mencari makanan di laut. Tetapi apa yang kenyataannya?
saling berebutan. Siapa kira-kira yang rakus, buaya atau ikan hiu? Hiu. Hiu, karena the shark itu break promise, melanggar janji ya. Janjinya dia di laut tapi dia mendekati daratan. Dia mau mengambil makanannya buaya. Ini don't be greedy, jangan menjadi rakus. Don't break promise, jangan melanggar janji. Jadi itu ya yang kita pelajari. Itu juga ada nanti kalian resolution. Kalau resolution itu biasanya ada di paragraf terakhir. Kalau orientation ada di paragraf pertama. Kalau complication itu ada di paragraf ke-6 ya. The middle of paragraph di tengah-tengah. Another worksheet saya akan memberikan kalian lembar kerja yang lain but before, tapi sebelumnya I want you make the group. Saya ingin kamu membuat kelompok. Nanti dihitung action verb ya. Action verb itu kata kerja action. Ya, kata kerja action, kata kerja yang bisa dilihat. Misalnya eat, makan, kemudian sweep, menyapu, yang kelihatan. Cooking, memasak, itu kata kerja action yang bisa ada actionnya. Kemudian ada specific noun. Kemudian juga ada direct indirect speech. Jadi di situ ada kalimat langsung. Biasanya ada dialog-dialog. Cirinya kalau ada tanda petiknya, berarti itu adalah direct indirect speech. Ya. Nah di sini ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan kasih video ini untuk pertanyaan untuk video. Ya, look at watch the video. Watch carefully the video of narrative type. Ya. The Legend of Surabaya. A long time ago, on East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crab hungry. They were very picky and did not want to sell their food. They fought for it and never stopped. Afterwards, Sura and Baya had planned to stop their fight. Sura lived and looked for Kamu menyatakan nomor berapa? Nah, kamu menyatakan peluang to number 5. Start you. 1. ada mix, fiber,
And other group, please listen. Group 1 akan mempresentasikan ya. Group 1 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang dibaca, yang saya bagikan tadi di kelompok 1. Silakan yang kedua. Please answer. Iya. Question and answer. Identify generic structure. Communication and resolution. Where is paragraph? Paragraph mana? Orientation. Paragraph. Dan communication. Paragraph 2, 3, 4. And berapa paragraph? Paragraph terakhir. Resolution. Yang bahasa yang Menteri. Paling ya nomor ada yang punya. Itu kan juga toko. Tokonya bukan toko utama saja ya. Berarti sama mother. Terus the question number 4. Pertanyaan nomor 4. Where is Finland? On the north of Sumatera. Iya, di mana tempatnya? Di Sumatera. The question number 4 betul. Once upon time. What the program? Ya, jika aku pilih yang ini berarti nomor 1 grup 1, nomor 2 grup 3, nomor 3 grup 2. Ya, akan ditunjuk dari grup 2. Karena ada berarti bulan pertama itu dari yang pertama visual. Dari sini Ibu akan memberikan kalian, ini kalian isi ya nanti refleksi dari pembelajaran kali ini, kesan dan pesan dan saran kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ini sudah diberikan, nanti dikumpulkan dulu terus nanti dikumpulkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya silakan cari teks naratif dari internet. Please looking for the narrative text from the internet ya, dari teks internet. Nanti please find, kamu cari generic structure, social function ya. Kamu bisa mencari generic structure-nya dan social function-nya. Okay class, I think enough ya about the lesson, English lesson today. And now let's read hamdalah together. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin.